Selamat malam bagi kita semua. Tentu kita bersyukur kepada Tuhan oleh karena segala berkat, perlindungan, dan juga kesehatan yang dikaruniakan kepada kita hingga pada saat ini. Sehingga kita boleh kembali bertemu untuk bersama-sama mendengarkan firman Tuhan yang boleh menguatkan iman percaya kita. Namun sebelumnya kita akan sama-sama bersatu di dalam doa. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, saat ini ketika kami akan mendengarkan firman Tuhan, kuasai hati dan pikiran kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu agar kami boleh mengerti firman-Mu ini dan menghidupkan firman ini sehingga kehidupan kami boleh semakin diteguhkan, iman percaya kami boleh semakin dikuatkan sambil menanti kedatangan Yesus yang kedua kali. Bapa, berbicaralah kepada kami umat-umat-Mu karena kami siap mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita bersyukur kepada Tuhan oleh karena berkat Tuhan masih menaungi kita. Dan pada malam hari ini kita akan mempelajari kebenaran firman Tuhan yang boleh memberikan kedamaian di dalam kehidupan kita. Sekalipun situasi yang kita lihat, situasi semakin hari semakin tidak baik, kita boleh melihat tepat pada hari ini bagaimana jumlah orang yang terjangkit akan virus yang sementara mewabah di negeri kita semakin bertambah ribuan jumlahnya. Tetapi itu tidak menyurutkan iman percaya kita, tidak membuat kita menjadi lemah di dalam iman kita, tetapi kita boleh semakin diteguhkan dan semakin percaya bahwa Yesus adalah penolong kita, Yesus adalah pelindung dan juru selamat kita. Oleh karena itu, biarlah kita boleh bersama-sama mempelajari dan mendengarkan firman Tuhan yang terus-menerus memberikan kekuatan di dalam kehidupan kita, agar dengan demikian kehidupan kita boleh tetap terjaga aman, kedamaian akan kita miliki di tengah-tengah situasi, di tengah-tengah badai yang sementara melanda akan negeri ini. Kita tahu bahwa hidup ini seperti sebuah misteri, kita tidak tahu apa yang akan terjadi ke depan, apa yang akan terjadi di dalam kehidupan kita. Hampir sama dengan seorang bapak, ya, ini sebuah berita beberapa tahun yang lalu, kurang lebih tahun 2009, terjadi di kota Solo. Ada seorang bapak yang bernama Bapak Lanjar. Dikatakan satu kali dia pergi bersama dengan istri dan anaknya yang masih berusia 10 tahun mengendarai sepeda motor. Dan dikatakan sementara dia mengendarai sepeda motor, sementara dia mau melambung sebuah mobil di depannya, dikatakan tiba-tiba mobil ini dia melambat, ya, dia menginjak remnya dengan mendadak sehingga dikatakan Bapak Lanjar dan keluarganya ini ada yang di belakang daripada mobil ini menabrak mobil itu, ya. Dan dikatakan bahwa istrinya dia terpental ke tengah jalan. Dan tidak cukup sampai di situ, dikatakan bahwa ada sebuah mobil dari arah berlawanan yang menabrak istrinya dan menyebabkan istrinya ini meninggal. Nah, Bapak Lanjar dan anaknya ini yang berusia 10 tahun, mereka selamat oleh karena mereka jatuh di sisi sebelah kiri, sementara istrinya jatuh ke sebelah kanan, yaitu di tengah jalan. Tentu sangat sedih ketika kehilangan seseorang yang kita sayangi. Begitu juga dengan Bapak Lanjar ini. Setelah 1 minggu dia mengalami pengobatan. Setelah 1 minggu dia sudah menguburkan istrinya. Dan tentunya rasa kesedihan itu masih ada di dalam hatinya. Tapi dia coba berusaha untuk melanjutkan kehidupannya. Dia lanjutkan kehidupannya. Dan pada waktu seminggu setelah kematian istrinya ini dikatakan dia pergi ke Polres untuk mengurus motornya dan dia ambil. Bapak Lanjar ini memang orang yang polos, ya. Sehingga ketika dia sampai, bukannya dia mendapatkan motornya, tetapi dikatakan bahwa polisi memberikan BAP baginya bahwa dia dituduh sebagai tersangka oleh karena kelalaian yang dilakukan sehingga menyebabkan nyawa seseorang meninggal. Selidik punya selidik, ternyata mobil yang menabrak istrinya ini adalah mobil seorang yang punya pengaruh di wilayah situ pada waktu itu. Sehingga untuk menutupinya maka Bapak Lanjar ini dijadikan sebagai korbannya. Disebutkan bahwa pada waktu itu terjadi kecelakaan tunggal. Padahal sebenarnya situasinya bukan seperti itu.
Coba saudara bayangkan situasinya. Apakah dia akan tahu bahwa ke depan bahwa dia akan mengalami kecelakaan, istrinya akan mati, dia harus ditangkap dan dipenjarakan, dan dikatakan bahkan anaknya pun ya, yang berusia 10 tahun menjadi stres ya, karena dia ditinggal mati oleh ibunya dan ditinggal oleh bapaknya, harus masuk ke dalam penjara. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi ke depan. Ketika situasi tidak menjadi baik, seolah-olah kita berpikir bahwa Tuhan tidak bersama-sama dengan kita. Kita berpikir bahwa kenapa Tuhan izinkan hal ini terjadi. Saudara-saudara, situasi yang sama juga terjadi di dalam kehidupan kita. Kita tidak tahu ketika awal bulan Maret, ya, situasi di negara ini masih baik-baik saja. Ya, seolah tidak terjadi apa-apa. Tetapi dalam waktu beberapa hari ke depan, mengubah segala sesuatunya. Bagaimana virus itu masuk ke negeri kita, kemudian mulai menjangkiti banyak orang, dan mulai memporak-porandakan kehidupan perekonomian banyak orang. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Tetapi kita akan belajar dari firman Tuhan. Bagaimana menemukan satu kedamaian di dalam kehidupan kita ketika badai itu sementara terjadi dan melanda hidup kita. Mari kita buka Alkitab kita di dalam kitab Matius pasal yang ke-14. Matius pasal yang ke-14. Ayatnya yang ke-22 sampai dengan yang ke-33. Kisah ini adalah ketika Yesus dia berjalan di atas air. Namun hal ini terjadi setelah Yesus memberi makan 5.000 orang. Pada ayat yang ke-22 disebutkan, sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahuluinya ke seberang. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Ayat yang ke-23. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" lalu berteriak-teriak karena takut. Perhatikan bahwa pada malam itu dikatakan terjadi pada pukul 3 pagi. Ketika mereka sementara diombang-ambingkan kapal mereka, dikatakan mereka melihat, ada sesosok bayangan yang berjalan di atas air. Ya, terjadi pukul 3 malam karena tentu situasi masih sangat gelap gulita. Ya. Sehingga dikatakan murid-murid mereka menjadi takut. Mereka berteriak-teriak karena ketakutan. Namun pada ayat yang ke-27 dikatakan, tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Ya. Pada ayat yang ke-28, lalu Petrus berseru menjawab dia, "Tuhan, apabila engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Situasi yang dialami Petrus boleh jadi hampir sama dengan kita. Ya, ketika Petrus dia berjalan di atas air, ketika dia dikatakan, "Guru, Yesus, apabila itu engkau, maka suruhlah aku berjalan di atas air untuk mendapati engkau." Yesus katakan apa? "Mari, datang kepadaku, berjalan di atas air." Petrus dia berjalan di atas air pada waktu itu. Ya. Tetapi pada ayat yang ke-30, tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Ketika Petrus dia berjalan di atas air, dia rasakan ombak itu mengenai kakinya. Dia rasakan angin meniup kakinya. Sehingga dia mulai merasa goyah. Dia mulai merasa ragu. Dia mulai merasa khawatir. Jangan-jangan saya akan tenggelam. Dan tepat seperti yang dia pikirkan, hal itu terjadi di dalam kehidupannya.
Boleh jadi kehidupan ini sama seperti kita, seperti Petrus. Kita punya iman keyakinan yang kuat di dalam Yesus. Tetapi ketika situasi tidak berjalan seperti yang kita pikirkan, ketika badai itu mulai menggoyang kehidupan kita, menggoyang kehidupan rumah tangga kita, kita mulai merasa khawatir. Dan kita berseru, Tuhan, tolonglah aku. Pada ayat yang selanjutnya, kata Yesus, tetapi ayat yang 31, segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang? Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redalah. Dan orang-orang yang di perahu menyembah dia, katanya, sesungguhnya engkau anak Allah. Saudara-saudara, tentu kita ketika menghadapi situasi yang terjadi seperti sekarang ini, kita berpikir apakah Tuhan akan menolong saya. Ketika kita melihat bahwa kondisi sekarang mungkin kita sudah mulai kekurangan ataupun kehabisan makanan, kita mulai berseru kepada Tuhan, tolonglah aku Tuhan, makananku hampir habis Tuhan, apa yang hendak aku makan bersama dengan keluargaku, tolong aku Tuhan. Kita mulai meragukan bahwa Tuhan akan menolong kehidupan kita. Kita mulai iman kita mulai goyang. Apakah Tuhan akan menolong saya atau tidak? Perhatikan Petrus, ketika dia berpikir dia akan tenggelam, maka hal itu terjadi di dalam kehidupannya. Saudara-saudara, ada seorang yang bernama Craig Keener. Craig Keener ini adalah seorang penulis buku, dan bukunya banyak laku atau bestseller. Salah satunya disebutkan adalah mengenai Impossible Love. Dikatakan bahwa dia adalah seorang, waktu muda dia adalah seorang yang sangat giat melayani Tuhan. Dan ketika dia sementara giat melayani Tuhan, ternyata didapati bahwa istrinya selingkuh dengan sahabat baiknya. Berbagai cara sudah dilakukan oleh Keener supaya istrinya ini kembali kepadanya, tetapi segala upaya yang dia lakukan semuanya gagal. Sampai pada akhirnya satu hari istrinya menceraikan dia dan pergi bersama dengan sahabat baiknya ini. Dan dia tidak hanya pergi, tetapi dia bawa semua harta yang dia punya bersama-sama dengan dia. Dikatakan bahwa hati Keener begitu tertekan sampai dia berkata, Tuhan, selama ini saya setia melayani panggilan-Mu. Tetapi kalau seperti ini harga yang harus dibayar, saya tidak sanggup Tuhan. Dia begitu mencintai istrinya. Dan waktu krisis itu terjadi, dikatakan Keener baru saja diterima menjadi mahasiswa di dalam program doktoral di sebuah universitas ternama. Tetapi dengan kondisi pernikahan yang hancur dan dengan uang yang hanya sedikit saja yang tinggal padanya, dikatakan apa artinya semua itu? Bahkan dikatakan orang-orang di sekitar Keener ini membuat masalahnya ataupun bebannya semakin bertambah berat. Dikatakan mereka berkata demikian, tidak mungkin istrimu selingkuh kalau nggak ada sebabnya. Kalau pernikahan hancur, pasti ada kesalahan di pihak suami dan istri. Dan bukankah ini juga bisa terjadi pada kita semua? Ketika kita membutuhkan dukungan, boleh jadi orang-orang terdekat bukan malah memberikan dukungan, malah justru sebaliknya. Hampir sama seperti yang dialami oleh Ayub ketika segala sesuatunya habis. Harta yang dia miliki semua habis. Anak-anaknya semua mati. Bahkan dia harus terkena penyakit. Ketika dia membutuhkan dukungan, dikatakan justru orang-orang terdekat melakukan hal yang sebaliknya. Istri Ayub malah berkata kutukilah Tuhanmu supaya engkau langsung binasa. Bahkan teman-temannya, sahabat dekatnya, dikatakan 3 sahabat Ayub, mereka menuduh Ayub melakukan hal yang tidak-tidak.
menuduh Ayub melakukan sesuatu dosa yang tersembunyi daripada Tuhan. Ketika dia membutuhkan dukungan, ketika dia membutuhkan satu penyemangat, justru dia tidak menemukan itu dari orang-orang terdekat. Bahkan dikatakan kembali ke pelajaran Skinner ini, bahwa ketika situasi semakin berat, dia sempat berpikir untuk mengakhiri hidupnya. Ketika badai dia rasa terlalu berat untuk dia hadapi, dia merasakan satu guncangan di dalam kehidupannya. Yang tadinya dia adalah seorang penginjil yang luar biasa, yang penuh dengan semangat pada waktu mudanya. Tetapi ketika badai menghantam kehidupan, terlebih kehidupan rumah tangganya, Skinner dia goyang. Tetapi ketika itu dia menggantungkan hidupnya kepada Tuhan. Dia sadar dia harus menggantungkan kehidupannya kepada Tuhan. Dan terbukti ketika Craig Skinner dia menggantungkan hidupnya kepada Tuhan, kehidupannya berubah drastis. Bagaimana dia pada akhirnya dapat menyelesaikan program doktoralnya dengan baik. Bahkan dia menjadi seorang motivator, dia menjadi seorang pengkhotbah hebat yang berkeliling. Bukan sampai di sana, dia akhirnya menikah dengan seorang perempuan yang betul-betul mencintainya, yang selalu menyokong dan menyemangatinya di dalam penginjilannya di ladang Tuhan. Saudara-saudara, ketika kehidupan begitu hebat, badai itu begitu hebat menghantam kehidupan kita, virus ini begitu hebat menghantam negara kita, jangan lupa masih ada Tuhan yang sanggup memberikan pertolongan kepada kita. Karena hanya di dalam Tuhan kita akan temukan sebuah kedamaian. Ketika situasi di luar sana begitu mencekam, ketika wabah virus COVID-19 ini begitu membuat banyak orang menjadi khawatir, biarlah umat-umat Tuhan boleh tetap memiliki kedamaian. Oleh karena kita yakin bahwa Tuhan ada senantiasa bersama-sama dengan kita. Kita akan beralih dari pelajaran Petrus kepada seorang tokoh raja yang begitu hebat yang tercantum di dalam Alkitab, yaitu Raja Daud. Mari kita buka Alkitab kita bersama-sama di dalam Mazmur pasalnya yang ketiga. Daud pun mengalami hal yang sama ketika dia dihantam kehidupannya dengan sebuah topan yang begitu hebat. Kita akan melihat apa respon ataupun reaksi daripada Daud. Mari kita buka Mazmur pasalnya yang ketiga. Mazmur pasal yang ketiga adalah berbicara mengenai nyanyian pagi dalam menghadapi musuh. Ketika Daud menuliskan Mazmur pasal 3 ini disebutkan adalah ketika ia lari dari Absalom, anaknya. Mazmur Daud ketika ia lari dari Absalom anaknya. Ya Tuhan, betapa banyaknya lawanku. Banyak orang yang bangkit menyerang aku. Banyak orang yang berkata tentang aku, baginya tidak ada pertolongan daripada Allah. Tetapi Engkau, Tuhan, adalah perisai yang melindungi aku. Engkaulah kemuliaanku yang mengangkat kepalaku. Dengan nyaring aku berseru kepada Tuhan dan Ia menjawab aku dari gunungnya yang kudus. Aku membaringkan diri lalu tidur. Aku bangun sebab Tuhan menopang aku. Aku tidak takut kepada puluhan ribu orang yang siap mengepung aku. Bangkitlah Tuhan, tolonglah aku ya Allahku. Ya, Engkau telah memukul rahang semua musuhku dan mematahkan gigi orang-orang fasik. Dari Tuhan datang pertolongan, berkat-Mu atas umat-Mu. Ketika Daud dikejar oleh anaknya Absalom, kita tahu bagaimana Absalom dia berusaha mengkudeta kerajaan daripada ayahnya ini. Daud dia lari pergi meninggalkan Absalom. Begitu hebat yang dia rasakan. Bahkan di dalam kitab 2 Samuel dikatakan apa? Seperti seorang induk beruang yang kehilangan anaknya di padang. Dia merasakan kesedihan yang sangat terhadap situasi yang terjadi pada waktu itu. Bahkan dikatakan orang-orang yang tadinya begitu menghormati dia, yang menyokong pemerintahan dia juga ada yang berbalik daripada dia.
Tetapi kita boleh melihat respon daripada Raja Daud, ya. Bagaimana ketika situasi menghantam kehidupannya, dia percaya bahwa Tuhan tempat perlindungannya. Dia berserah sepenuhnya kepada Tuhan. Dia percaya kepada Tuhan yang akan melindunginya, dan dia berdoa dengan sungguh-sungguh meminta pertolongan daripada Tuhan. Itu sebabnya mari kita buka Alkitab kita, ya. Mazmur 62 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-13 ini adalah sebuah nyanyian yang dinyanyikan oleh Daud ketika dia merasakan badai itu begitu hebat menghantam kehidupannya. Dikatakan demikian, ya. Ayat yang kedua, ini perikop ini berbicara mengenai perasaan tenang dekat Allah. Dikatakan ayat yang kedua, hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku. Aku tidak akan goyah. Diulang kembali, ya, pada ayat yang ke-6, pada ayat yang ke-6, ya. Hanya pada Allah saja kiranya aku tenang, sebab daripadanya lah harapanku. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku. Aku tidak akan goyah. Ya, ini tentu ada sebuah lagu yang kita pernah dengarkan mengenai Mazmur 62 ini. Tetapi tentunya ini adalah respon yang dialami oleh Daud ketika badai situasi yang tidak mengenakan kehidupan itu datang di dalam kehidupannya. Dikatakan apa? Dia percaya ada Tuhan yang memberikan pertolongan dan kedamaian di dalam kehidupannya. Kita boleh melihat berulang kali Daud mengalami situasi yang begitu hebat, mengancam nyawanya. Bukan hanya Absalom anaknya, ada Saul juga yang berusaha untuk membunuh dia. Ya. Bahkan dikatakan bagaimana musuh-musuh Daud pun juga pada akhirnya berusaha untuk membunuh Daud. Ya. Ketika Daud juga mengalahkan Goliat, dia percaya ada Tuhan yang menolongnya. Ya. Ketika dia dihadapkan dengan Goliat, seorang raksasa yang begitu hebat, pahlawan daripada orang Filistin. Ya. Dia datang, dikatakan apa? Engkau mendatangi aku dengan apa? Dengan pedang, ya, dan perisai. Tetapi dikatakan aku datang dengan membawa nama Tuhan Allah semesta alam. Dia tidak takut dengan situasi yang dia hadapi. Dia datang, dia percaya bahwa Tuhan akan menolong kehidupannya. Dan itu juga terjadi ketika Saul berusaha untuk membunuh dia, ketika dia harus lari dari kota ke kota. Bahkan dia harus tinggal di kota musuhnya, di kota orang Filistin pada waktu itu, untuk menghindar agar dia tidak dibunuh. Ketika dia ditangkap oleh raja orang Filistin, ya, walaupun dia harus berpura-pura untuk gila, tetapi pada akhirnya dia lepas, dan dikatakan apa? Bagaimana dia lihat itu semua hanyalah oleh karena pertolongan dan berkat Tuhan. Daud, dia tidak ragu lagi terhadap apa yang harus dia hadapi. Ketika situasi tidak berjalan seperti yang dia harapkan, dia tahu bahwa ada Tuhan yang menolong dia. Sehingga ketika dia tahu ada Tuhan yang menolong dia, dia punya kedamaian di dalam kehidupannya. Badai boleh terjadi, boleh saja terjadi, Tuhan izinkan. Tetapi ketenangan, kedamaian di dalam kehidupan umat-umat Tuhan harus senantiasa kita miliki. Sehingga segala kekhawatiran, segala ketakutan yang bisa saja masuk di dalam kehidupan kita akan jauh daripada umat-umat Tuhan. Karena kita tahu ada Tuhan yang senantiasa menolong kita. Ada Tuhan yang senantiasa menuntun kehidupan kita. Dia senantiasa menunjukkan jalan yang terbaik bagi kita. Oleh karena itu, biarlah di tengah situasi seperti sekarang ini, jadi seperti Daud. Ketika banyak orang yang menjadi khawatir dengan situasi wabah yang sementara terjadi, biarlah umat-umat Tuhan boleh tetap percaya. Wabah boleh saja terjadi, tetapi perlindungan Tuhan bagi umat-umatnya akan tetap terjadi. Dan itu akan pasti terjadi. Karena Tuhan tidak pernah merencanakan sesuatu yang jahat bagi umat-umatnya. Dia selalu sediakan yang terbaik. Yeremia 29 ayat 11 dikatakan, sebab aku ini mengetahui tentang kamu, ya, mengetahui rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu.
Ya, yaitu rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Tuhan selalu memberikan yang terbaik, tidak pernah Tuhan sediakan yang buruk-buruk bagi umatnya. Tuhan selalu sediakan yang terbaik. Oleh karena itu, biarlah kita boleh tetap percaya, memiliki kedamaian di dalam kehidupan kita. Sekalipun situasi yang terjadi sekarang ini seperti itu, tetapi kedamaian harus tetap dimiliki oleh umat-umat Tuhan. Biarlah kita menggantungkan iman kita, percaya kita kepada Dia yang senantiasa memperhatikan kehidupan kita. Biar kita boleh senantiasa selalu berdoa kepada Tuhan. Itu sebabnya pimpinan kita, pimpinan organisasi kita menghimbau berulang-ulang, berdoa kepada setiap umat-umat Tuhan dimanapun kita berada. Jangan lupa berdoa, minta tuntunan Tuhan, minta pertolongan Tuhan, dan berdoa biarlah kiranya badai ini boleh segera berlalu di dalam kehidupan kita, bahkan di tengah-tengah negara kita, agar dengan demikian tentu kehidupan kita boleh kembali seperti biasa, boleh kembali beribadah bersama-sama di dalam rumah Tuhan, boleh kembali bercengkrama satu dengan yang lainnya tanpa rasa kekhawatiran. Dan biarlah firman Tuhan pada malam hari ini boleh menguatkan iman percaya kita untuk boleh tetap memiliki kedamaian sekalipun badai terjadi. Karena kita tahu Yesus yang sama, yang menenangkan angin ribut ketika pada waktu di dalam kehidupannya di atas dunia ini bersama dengan murid-muridnya. Yesus yang sama juga yang akan menenangkan badai di tengah-tengah kehidupan kita, yang akan menenangkan badai yang sementara terjadi bukan hanya di negara kita tetapi di seluruh dunia ini. Allah yang sama, Yesus yang sama akan melakukan hal yang sama, menenangkan badai ini dari kehidupan umat-umat Tuhan, agar dengan demikian kita boleh melihat Allah yang kita sembah adalah Allah yang hidup, Allah yang maha besar, Allah yang punya kuasa, Allah yang begitu memperhatikan umat-umatnya dan begitu mengasihi umat-umatnya. Dan biar ini boleh menguatkan iman percaya kita sampai kedatangan Yesus yang kedua kali adalah menjadi doa dan harapan kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita berdoa. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, ketika kami telah mendengarkan sebahagian daripada firman Tuhan melalui renungan pada malam hari ini, kiranya melalui pengalaman hamba-Mu Petrus dan juga Raja Daud, boleh mengingatkan kembali kepada kami umat-umat-Mu ketika badai itu sementara terjadi di dalam kehidupan kami. Kami boleh tetap memiliki kedamaian di dalam Yesus oleh karena kami percaya kepada siapa kami menautkan kehidupan kami. Kami percaya kepada siapa kami menggantungkan kehidupan kami, Tuhan. Oleh karena itu, biarlah kami boleh tetap setia kepada Tuhan. Sekalipun mungkin badai itu Tuhan izinkan terjadi di dalam kehidupan kami, di dalam kehidupan negara kami. Tetapi kami tahu Tuhan, Engkau tetap senantiasa memberikan yang terbaik bagi umat-umat-Mu. Tolong kami Tuhan untuk tetap setia. Tolong kami Tuhan untuk tetap teguh di dalam iman kami kepada-Mu ya Tuhan. Dan biarlah renungan yang sederhana pada malam hari ini pun juga boleh memberikan kekuatan kepada kami, sehingga kami pun boleh semakin dipersiapkan untuk menanti kedatangan Yesus yang kedua kali yang tidak akan lama lagi segera datang. Berkati kami sepanjang malam hari ini Tuhan, biar kami boleh tetap senantiasa menikmati berkat Tuhan, menikmati berkat kesehatan dan perlindungan Tuhan boleh senantiasa menjadi bagian kehidupan kami. Inilah yang menjadi doa dan harapan kami semua. Karena doa ini semua sudah kami alaskan hanya di dalam nama Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.